tentang bagaimana seharusnya kita memperhatikan gambut dan mangrove itu bisa melalui media sosial tadi itu. Kemudian thariqah, metodenya. Ada metode tabligh, ada metode bilhal dan sebagainya. Kemudian asal kita berdakwah itu ada tujuan yang ingin kita capai atau ada dampak yang kita harapkan. Apa? Perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan sikap. Nah, ada 3 tadi. Kita berdakwah harus begitu, harus sampai targetnya. Jangan hanya pengetahuan. Orang tahu betul, sudah tahu bagaimana kalau membakar lahan gambut itu akan berakibat fatal. Tapi hanya tahu, tidak melaksanakan, dia masih saja melakukan pembakaran. Berladang dengan cara membakar, padahal sudah ada cara berladang tidak dengan cara membakar. Jadi kita harus perhatikan ini ketika berdakwah. Ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut? Ada? Iya. Yang Bapak menerangkan tentang kalau kita berdakwah di sekitar kita ada non muslim. Jadi berketepatan di tempat saya itu, ya, tempat saya berdakwah itu tetangga saya itu non muslim, Pak. Jadi Bapak sampaikanlah caranya saya agar bisa dia. Ya, saya sering berdoa dalam kesendirian itu. Mudah-mudahan beliau sekeluarga itu masuk Islam. Cuman saya tidak sampai keluar mulut ke beliau dengan cara rukun saja dengan beliau. Jadi bagaimana caranya beliau itu dapat hidayah? Itu mohon tunjuk Bapak. Ya, saya juga tetangga di depan rumah saya persis itu orang Kristen ya. Di samping belah sananya juga sama non muslim. Di samping masjid juga non muslim di kompleks saya itu. Nah, memang yang paling minimal kita berdakwah itu bilhal. Tunjukkan kemuliaan Islam kepada mereka. Tunjukkan bahwa Islam itu agama terbaik. Enggak perlu kita, mungkin kalau belum bisa dengan lisan kita menyampaikan, dengan perbuatan. Saya kalau ada apa-apa, ada makanan atau apa, ya bagi ke mereka. Karena bertetangga. Ketika Rasulullah menyuruh kita berbagi makanan, ada disuruh bagilah sayurmu kepada orang muslim saja, enggak ada kan? Yang disuruh apa? Dan tetangga, siapa saja kan, berarti kepada tetangga kita. Tunjukkan bahwa Islam itu begitu. Ya, persoalan dia masuk Islam atau tidak itu hidayah Allah. Tapi dakwah kita itu sudah sampai, itulah cara dakwah kita, bilhal. Ingat, dakwah itu tidak hanya bilisan tadi, bilhal juga iya. Jadi kalau saya tunjukkan bahwa Islam itu seperti menghormati tetangga, memuliakan tamu, ya kan, tidak menyinggung perasaannya. Kalau perlu, bahkan kami itu kalau bulan kita potong kurban itu diberikan kepada mereka. Ya, paling tidak itu adalah syiar Islam, bahwa Islam itu senang berbagi.
tidak menyakiti orang bertetangga, orang Islam itu kok baik ya? Karena ada banyak pengalaman ketika saya meneliti tentang orang-orang yang pindah agama itu, salah satunya adalah keseringan dia berinteraksi dengan orang-orang muslim di tetangganya. Ada beberapa kasus yang dia masuk Islam karena tadi berinteraksi dengan tetangga, berteman dengan orang-orang muslim. Gitu Pak ya, Pak Hilal. Nah, ini yang tadi dakwah persuasif yang saya maksudkan. Jelas ya, warna kuning. Biasa. Saya duduk sebentar ya. Nah, dakwah persuasif itu adalah dakwah dengan cara-cara yang baik ya, mengajak dengan cara-cara yang baik, tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak mencaci maki orang. Dasarnya ada banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kata-kata qaulan. Qaulan itu apa? Perkataan. Ya, perkataan. Di dalam Al-Quran itu ada banyak padanan kata qaulan. Ada qaulan balighan di surah An-Nisa ayat 63. Apa itu qaulan balighan? Itu kata-kata atau perkataan yang fasih, jelas maknanya, tidak berbelit-belit, yang membekas di jiwa. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian berdakwah, gunakan kata-kata yang jelas maknanya, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Kata orang kita, to the point. Langsung sebut pilih kata-kata yang mudah dicerna orang. Nah itu tadi, kita harus memahami siapa mad'u kita. Kalau mad'unya orang-orang yang pendidikannya maksimal SMA, jangan gunakan kata-kata kata-kata ilmiah. Apa misalnya? Para audiens yang saya hormati, bingung sudah orang audiens. Padahal kita bisa ganti para jamaah. Saya mohon atensi saudara sekalian. Kok pakai atensi? Bingung orang. Bilang aja, saya mohon perhatian. Jadi diksi atau pilihan kata itu harus jelas, tidak berbelit-belit, sehingga kata-katanya itu membekas di hati. Tapi gunakan kata-kata, jangan kata-kata kasar. Karena kita bisa memilih kata-kata itu, pilihan katanya, diksinya. Kemudian ada qaulan layyinan. Apa itu? Perkataan yang lemah, lembut, tidak menyakiti dan enak didengar. Ada yang bisa buka Al-Quran? Di HP-nya ada, bisa buka Al-Quran? Saya minta dibuka surah Toha ayat 43-44. Surah Toha surah 420 kalau salah ya. 43-44. Sudah ketemu? Boleh minta bantu dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nah,
Itu cerita tentang Nabi apa? Musa. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Allah memerintahkan menggunakan kata-kata yang lembut, yang tidak menyakiti, enak didengar. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu siapa? Yang dimaksud dalam ayat Toha ayat 43 44 tadi itu. Ramses II, raja Mesir yang sangat-sangat menentang Allah karena dia mengaku dirinya Tuhan. Sampai mati ditenggelamkan oleh Allah di laut. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Gunakan kata-kata yang qaulan layyinan. Dengan penguasa yang paling zalim di dunia sekalipun, Allah mengajarkan kepada Nabi Musa juga untuk kita contoh. Dengan penguasa sezalim Fir'aun saja, Allah menyuruh kita tetap gunakan kata-kata qaulan layyinan. Coba kita lihat sekarang hari ini, betapa banyak orang-orang berdakwah yang keluar di mulutnya tidak ada lagi pada pemerintah, caci maki kepada orang lain. Apa kurangnya zalimnya Fir'aun itu? Tapi Allah masih menyuruh Nabi Musa menggunakan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, tidak menyakiti, enak didengar. Kalau kita mengkritik pemerintah ya dengan caranya itu tadi, perkataan yang lemah lembut. Bukan berarti kita membeu dengan kebijakan pemerintah kalau itu memang keliru. Tapi sampaikanlah dengan qaulan layyinan. Kemudian surah Nisa ayat 9, qaulan sadidan. Pembicaraan yang benar, tepat, jujur, tidak bohong, berdasarkan ilmu. Jadi yang kita sampaikan itu berdasarkan ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini supaya paham, supaya lebih mendalami betapa ayat-ayat Al-Quran itu mengajak kita untuk memelihara lingkungan. Bagian dari lingkungan itu adalah ekosistem mangrove dan ekosistem gambut. Harus kita jaga. Itu ajaran Islam. Jadi jangan menyampaikan berita bohong, harus berkata yang jujur. Itulah qaulan sadidan. Berikutnya qaulan maisura, perkataan yang mudah dan gampang dipahami ban'u. Saya baca saja. Perkataan yang mudah dan gampang dipahami ban'u. Itu qaulan maisura. Di surah Al-Isra ayat 28. Ada qaulan ma'rufah, yaitu perkataan baik, santun dan tidak kasar. Kemudian apa itu yang baik? Ya baik yang bisa diterima oleh masyarakat pada umum. Jadi sampaikanlah sesuatu yang baik. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakatnya seperti apa yang menurut mereka baik, itu yang kita sampaikan. Jangan di masyarakat ini tradisinya begini, lalu kita hantam tradisinya. Itu nggak akan sampai pesan dakwah kita. Tapi bagaimana tradisinya itu, kalau kita mau memperbaiki tradisinya dengan cara yang baik kan, pelan. Jangan langsung mengatakan haram, bid'ah. Iya, memang itu salah misalnya tradisinya, tapi caranya harus kita pelan-pelan. Tetap tadi qaulan layyinan. Kemudian qaulan kariman. Ini terutama untuk yang mad'unya yang lebih tua. Yaitu perkataan yang mulia, menghargai, menghormati mad'u. Nah, inilah tadi yang disebut dengan ciri-ciri atau kata-kata
yang dimaksud dengan dakwah persuasif, mengajak dengan cara dengan kata-kata bahasa yang baik, yang lemah lembut, yang jujur, yang tepat sasaran, menghargai lingkungan mandamu dan sebagainya. Oke, Tanya tuh. ya silakan Pak. Pak Imam. Saya duduk sebentar ya. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya tentang dakwah persuasif tadi. Jadi ada 6 poin ya. Cara dakwah persuasif itu ada kaulan balighon, ada kaulan layyinan dan semacamnya. Jadi saya ingin bertanya di apa namanya di layar tadi tidak ada penjelasan bahwa dalam 6 dakwah ini tentunya kita berdakwah itu menghadapi berbagai macam orang. Ada keluarga, ada orang tua, ada guru kita juga, kadang-kadang ada pemerintah, ada masyarakat awam, ada masyarakat yang pintar gitu juga. Jadi tentunya saya yakin berdakwah kepada mereka itu memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi saya mau minta penjelasan yang lebih jelas. Kalau kaulan balighon ini dipakai untuk golongan siapa? Kaulan layyinan ini untuk golongan siapa? Agar kami tidak salah menggunakan metode ini. Kaulan sadidah ini kepada siapa? Sebagai halnya seperti amar ma'ruf nahi munkar, itu kan ada cara-cara, ada yang cara menggunakan lisan, ada yang cara menggunakan kekuasaan, ada yang hanya berdoa, dan itu pun ada orang-orang yang tertentu. Begitu juga kaulan balighon ini. Saya minta penjelasan dari 6 poin ini kita pakai untuk siapa saja, itu Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan urut rembuk. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ini Pak yang saya kurang pahami tentang metode dakwah. Soalnya kita di masyarakat itu seperti kata Ustaz Imam, untuk menyeimbangkan diri itu, soalnya dalil itu banyak Pak ya. Ada yang memang sudah ada maksudnya itu landasannya. Setiap orang model keras, ada yang model lembut. Itu yang keras itu sama punya dalilnya, terus yang lembut kayak layyinan, kaulan ma'rufan itu sama punya dalilnya. Terus di sini saya yang tanyakan itu gimana? Maksudnya kalau yang keras itu biasanya berdalil kulil haqqo walau kana murran. Kalau ya katakanlah meskipun itu baik, terus ada banyak yang lain lagi. Kalau kamu semua melihat kemungkaran, maka falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa huwa adhafu iman, katanya. Ini untuk menyetarakan itu gimana Pak? Menyeimbangkan antara dua metode ini gimana maksud saya? Atau kita melihat sama orang yang mau dihadapi, kalau itu mau yang keras ya kita hadapi yang keras dengan keras, atau dengan yang lembut itu harus, atau gimana Pak? Itu yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan tadi? Ada dua. Silakan, ada apa-apa. Silakan. Silakan Pak Ustaz.
Wiboyo Ustaz. Ya. Ini karena permintaan saudara kita Pak Noel. Jadi saya ingin menjelaskan secara logotnya ya. Jadi mungkin yang secara istilahnya nanti Bapak narasumber sendiri. Kalau secara istilah kaulan balighon itu kan istilahnya orang yang mendengarkan tuh cepat nyambung. Nah itu secara logot. Kalau kaulan layyinan itu orang yang sekeras apapun itu dengan kesabaran bisa lunak hatinya, itu kan yang secara logot. Masyaallah, subhanallah. Kalau kaulan sadidan ini dia menghadapi orang yang keras kepala. Nah, jadi harus kita punya ilmu dan kejujuran dan kebenaran. Itu saja secara logat Pak. Atau secara istilah, mungkin Bapak sendiri yang lebih memahami. Terima kasih. Masih ada 3 Pak. Masih ada 3 Pak. Ya, ya. Ini kaulan maisuran. Kaulan maisuran itu artinya gampang. Jadi maisuran itu secara logatnya gampang memang. Artinya tidak memberat-beratkan. Jadi misalnya sholat tarawih, ya mana yang mereka mampu, silakan lakukan. Ada yang 20, ada yang 8. Jadi kalau mana yang mudah, mereka yang mau, itulah. Contohnya kaulan maisuran seperti itu. Kaulan ma'rufan. Ma'rufan itu artinya santun, tidak kasar. Arif. Kaulan kariman, perkataan yang mulia. Jadi tidak mungkin orang yang berilmu mengeluarkan perkataan dengan kata yang hina. Jadi orang-orang yang berilmu itu kataannya adalah kariman, mulia. Nah, itu saja yang saya mengatakan. Iya. Terima kasih Pak Hilal. Saya terus terang bukan ahli tafsir, bukan ahli bahasa Arab, dan tadi Pak Hilal sudah betul-betul bisa membantu saya.